Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di pertemuan mata kuliah perawatan hewan jiwa. Untuk hari ini kita akan belajar tentang psikofarmaka dalam perawatan jiwa. Ya, sebelum kita mulai, mari kita awali dengan berdoa bersama. Semoga apa yang sudah kita pelajari nanti bisa bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan kita. Ya, doa dipersilakan. Ya, doa selesai. Oke, gimana kabarnya semua? Ya, Alhamdulillah. Semoga semuanya selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Meskipun kita belum bertemu, tetapi melalui pembelajaran online ini, saya harapkan teman-teman semuanya bisa mempelajari materi bisa dengan metode apapun, baik itu secara mandiri ataupun secara berkelompok dengan teman-teman dimanapun. Nah, untuk materi kali ini kita akan bahas tentang psikofarmaka dalam perawatan jiwa. Karena memang pada pasien kondisi gangguan jiwa untuk pengobatannya itu tidak hanya bergantung pada satu pengobatan saja, tetapi ada beberapa pengobatan atau terapi yang digunakan pada pasien gangguan jiwa. Nah, salah satu terapi yang diberikan pada pasien gangguan jiwa adalah pengobatan atau psikofarmaka ini. Jadi obat psikofarmaka ini disebut sebagai obat psikotropika atau obat psikoaktif. Nah, penggolongannya ini didasarkan adanya kesamaan antar efek obat terhadap penurunan atau berkurangnya gejala. Nah, untuk kesamaannya itu terdapat dalam susunan kimiawi obat dan kesamaan dalam mekanisme kerja obat, di mana masing-masing obat atau obat psikoaktif ini ya, obat psikofarmaka yang digunakan pada pasien gangguan jiwa ini, memang mekanisme kerjanya itu adalah bekerja pada susunan saraf pusat. Nah, untuk efek utamanya itu memang berfokus pada aktivitas mental dan perilaku. Digunakan untuk terapi gangguan psikiatrik. Dan seperti kita ketahui, pada pasien gangguan jiwa kan memang yang mengalami gangguan itu ada tiga komponen yang mengalami gangguan ya, yaitu untuk mentalnya, perilaku, dan juga perasaan. Nah, seperti yang tadi sudah disebutkan, jadi psikofarmaka ini efeknya adalah terhadap aktivitas mental dan perilaku. Nah, di mana untuk obat psikofarmaka sebagai salah satu zat psikoaktif yang bila digunakan secara salah, itu akan justru malah akan menyebabkan terjadinya gangguan jiwa. Jadi memang obat-obatan ini disinyalir hanya digunakan untuk pasien-pasien yang memang memiliki indikasi untuk gangguan susunan saraf pusatnya itu memerlukan pengobatan menggunakan obat psikoaktif ini. Tapi kalau misalnya dalam kondisi sehat, kemudian menggunakan obat-obatan ini, ya bisa jadi malah justru menyebabkan terjadinya gangguan jiwa karena akan merusak susunan saraf pusat yang tadinya normal, kemudian malah menjadi terganggu. Nah, kemudian menurut PPDGJ, penyalahgunaan obat psikoaktif ini bisa digolongkan ke dalam gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif. Jadi memang pada orang-orang atau pasien-pasien yang mengalami gangguan jiwanya itu akibat penggunaan zat-zat obat-obat terlarang gitu ya. Nah, ini adalah efek dari seperti ini. Jadi yang seharusnya obatnya ini digunakan pada pasien yang memiliki indikasi tertentu atau indikasi yang sudah dengan ACC atau izin dari dokter untuk mengkonsumsinya, tetapi ini disalahgunakan. Nah, ini justru nanti akan memasukkan si pasien tersebut yang mengkonsumsinya menjadi pasien kondisi gangguan jiwa, golongannya adalah gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif. Yang akan kita bahas hari ini adalah tentang jenis obat-obatan psikofarmaka dalam perawatan jiwa, yaitu untuk antipsikosis, antidepresi, dan mood stabilizer. Ya, untuk antipsikosis ini merupakan sinonim dari neuroleptik. Ada juga sinonim dari major tranquilizer, ataraktif, kemudian antipsikotik drug, atau neuroleptik. Nah, memang obat-obatan antipsikosis ini merupakan antagonis
dopamin yang bekerja untuk menghambat reseptor dopamin dalam berbagai jaras yang ada dalam otak. Nah, sediaan obat antipsikosis yang ada di Indonesia itu antara lain. Jadi yang biasanya termasuk ke dalam kategori obat-obatan antipsikosis itu antara lain chlorpromazin ya atau CTZ misalnya singkatannya, haloperidol, halo seperti itu atau flufenazin, flufenazin. Nah, ini ada banyak sekali trifluoperasin atau juga triosidazin. Nah, semuanya yang berakhiran zin ya itu biasanya kategori psikosis atau apa namanya berakhiran selain zin itu yang ada sopiride, kemudian pinoside. Nah, itu adalah obat-obat antipsikosis. Nah, untuk indikasi pengobatan atau penggunaan dari antipsikosis ini memang digunakan pada sindrom psikosis yang ditandai dengan adanya daya atau kelemahan berat dalam kemampuan daya menilai realitas atau menilai kenyataan yang ada, kemudian fungsi mental dan fungsi kehidupan sehari-hari. Nah, sindrom psikosis dapat terjadi pada sindrom psikosis fungsional seperti skizofrenia, psikosis paranoid, psikosis afektif, dan psikosis reaktif singkat. Nah, selain itu, sindrom psikosis organik seperti sindrom delirium, demensia, intoksikasi alkohol, dan juga lain-lainnya yang memang menunjukkan adanya gejala sindrom psikosis. Nah, adapun untuk efek samping dari antipsikosis, ya, jadi antipsikosis ini jika dikonsumsi terlalu lama pun bisa memiliki efek samping. Nah, antipsikosis memiliki efek samping jangka akut ataupun kronik, ya, jangka pendek dan jangka panjang. Nah, efek samping yang bersifat umum ini meliputi neurologis, behavior, autoimun maupun autonomik. Reaksi neurologisnya yang terjadi adalah timbulnya gejala ekstrapiramidal, seperti reaksi distonia akut yang terjadi secara mendadak dan sangat menakutkan, yang biasanya dilihat dari pasien itu seperti spasme kelompok otot mayor yang meliputi leher, punggung dan mata, jadi semuanya menegang atau membesar. Kemudian katatonia. Katatonia ini akan mengakibatkan gangguan pada sistem pernafasan. Biasanya bisa terjadi adanya sesak nafas tiba-tiba gitu atau gangguan atau kesulitan bernafas. Nah, kemudian reaksi neurologis yang sering terjadi adalah akatisia, ditandai dengan rasa yang tidak tentram, perasaan sakit pada tungkai, dan gejala ini akan hilang jika kalian melakukan pergerakan. Ini yang merasakan ini adalah hanya si pasien saja. Biasanya apabila dia dalam kondisi yang istilahnya diam saja dan menyendiri, tidak melakukan apa-apa, nah nanti akan mulai terasa bahwa dirinya itu tidak nyaman, tidak tentram, kemudian semua tubuhnya itu terasa sakit ya. Seperti itu. Nah, efek samping selanjutnya adalah sindrom Parkinson. Nah, ini merupakan kelainan neurologis yang sering muncul pada pengkonsumsian dari obat antipsikosis. Gejala sindrom Parkinson yang bisa dideteksi dari pasien antara lain akinesia, rigiditas atau kekakuan, dan tremor. Akinesia ini adalah mulai adanya kelemahan anggota tubuh dalam melakukan suatu kegiatan. Jadi akibat adanya kelemahan, kemudian dalam melakukan aktivitas menjadi lambat. Nah, selanjutnya adalah reaksi behavioral. Nah, reaksi behavioral ini akibat dari efek samping penggunaan obat ini ditandai dengan perilaku banyak tidur. Jadi dikit-dikit ngantuk, mau diajak TAK ngantuk, diajak ngobrol ngantuk gitu ya. Kemudian gugup atau grogi dan juga keletihan. Jadi secara cepat seringkali mengeluhkan adanya perasaan letih gitu ya. Nah, kemudian reaksi autoimun ditandai dengan penglihatan yang kabur, konstipasi, takikardi, potensi urin, penurunan sekresi lambung, penurunan berkeringat dan salivasi,
Jadi mulutnya itu biasanya kering terlihat dari bibirnya. Bibirnya biasanya berwarna agak putih, terus kulitnya itu kering. Ada juga yang sampai mengelupas seperti itu. Nah, kemudian ada juga perasaan ini ya, adanya sengatan panas dalam tubuhnya, kongesi nasal, penurunan sekresi pulmonal, dan juga untuk psikosis atropin ini terjadi pada klien geriatrik atau klien lansia. Bisa juga terjadi hiperaktivitas, agitasi, kekacauan mental, kulit kemerahan, dilatasi pupil yang bereaksi lambat, hipomotilitas usus, diatria, dan takikardia. Ini yang biasanya sering ditemukan pada pasien-pasien mengkonsumsi antipsikosis untuk reaksi autoimun yang ditunjukkan. Nah, untuk reaksi otonomik biasanya terjadi pening atau pusing, kemudian takikardi, atau bisa juga mengalami penurunan tekanan darah untuk bagian diastolnya. Nah, reaksi alergi yang biasa muncul itu antara lain agranulositosis, dermatosis sistemik, dan juga difteri. Selain dari efek samping jangka pendek, pengkonsumsian dari obat antipsikosis ini juga bisa menimbulkan efek samping yang jangka panjang. Nah, efek samping jangka panjang yang umum terjadi itu adalah gejala-gejala ekstrapiramidal, dyskinesia tardif ya, kemudian di mana merupakan efek samping jangka panjang yang umum terjadi antara lain protusi lidah atau kekakuan lidah, kemudian pengecapan bibir yang tidak jelas, kemudian merengut, kemampuan menghisapnya berkurang, mengunyah, kemudian berkedip ya tanpa ada kontrol dalam berkedip, ataupun bisa juga berkedipnya itu malah lebih lambat gitu ya. Gerakan rahang lateral meringis, anggota gerak, bahu melorot, pelvic thrusting, rotasi atau fleksi pergelangan kaki, telapak kaki geplek, jadi betul-betul dia telapak kakinya itu bentuknya menempel di lantai ya, menyatu, kemudian juga bisa terjadi gerakan ibu jari kaki yang secara tidak disadari. Nah, untuk jenis obat yang selanjutnya itu adalah antidepresi. Ya, kita tahu untuk katanya saja antidepresi berarti tujuan utamanya adalah untuk mengatasi sebagai depresan, untuk mengatasi gejala-gejala depresi yang muncul pada pasien gangguan jiwa. Nah, obat antidepresi ini sinonim dari simoleptik, psychic energizer, kemudian antidepresan atau antidepresan gitu ya dalam bahasa Indonesia. Nah, sediaan obat antidepresi di Indonesia antara lain, nah ini yang biasanya digunakan antidepresinya itu adalah amitriptilin, amoxapin, aminitin, dan seterusnya. Ini merupakan contoh-contoh sediaan obat antidepresi di Indonesia yang biasanya digunakan pada pasien dengan kondisi gangguan jiwa. Nah, apakah nanti semua obat ini itu bisa diberikan ke semua jenis gangguan jiwa atau tidak? Nanti teman-teman boleh cari tahu lanjut untuk masing-masing pengobatan dari penggunaan dari masing-masing jenis obat antidepresi ini. Nah, indikasi klinik dari penggunaan obat antidepresi adalah sindrom depresi. Nah, biasanya ini terjadi adanya sindrom depresi panik, gangguan afektif bipolar dan unipolar, gangguan distonik, dan gangguan psikotik. Kemudian sindrom depresi organik seperti hipotiroid, kemudian brain injury depression, dan reserpin. Nah, ini biasanya terjadi karena adanya gangguan di dalam susunan saraf pusatnya ya. Nah, selain itu, sindrom depresi situasional seperti gangguan penyesuaian dengan depresi, grief reaction, dan lain-lain. Juga sindrom depresi penyerta seperti gangguan jiwa dengan depresi, obsesif kompulsif, panik, demensia, gangguan fisik dengan depresi misalnya mengalami DM,
punya kanker, stroke yang lama, dan lain-lainnya yang mengakibatkan pasien ini merasa depresi. Nah, ini bisa dalam kategori sindrom depresi situasional, bisa juga nanti diberikan obat-obatan antidepresi untuk menekan atau menghilangkan gejala depresinya. Adapun untuk efek samping dari obat-obatan antidepresi itu antara lain efek sedasi atau ngantuk ya, sedatif. Jadi memang pasien yang mengkonsumsi obat-obatan antidepresi biasanya itu terdapat keluhan rasa ngantuk sering menguap gitu ya. Kalau yang tadi psikosis itu untuk tidurnya itu lebih banyak gitu, frekuensi tidurnya lebih banyak. Nah, kalau depresi ini biasanya rasa kantuknya yang lumayan sering gitu ya, jadi sering menguap. Meskipun dia tidak tidur, tetapi dia itu sering menunjukkan adanya gejala atau data perilaku menunjukkan bahwa dia itu mengantuk. Waspadaan berkurang, jadi kurang bisa peka terhadap lingkungan sekitarnya. Kinerja psikomotor berkurang, kemampuan kognitifnya menurun. Efek antikolinergik seperti mulutnya kering, retensi urin, menglihatan kabur, konstipasi, kemudian sinus takikardia. Nah, untuk efek anti-adrenergik alfa seperti perubahan pada hantaran EKG, terjadi juga bisa adanya hipotensi. Nah, untuk efek neurotoksis seperti tremor halus, kemudian gelisah, agitasi, dan juga bisa mengalami juga adanya insomnia. Efek samping ringan yang mungkin timbul akibat penggunaan obat jenis ini itu biasanya berkurang setelah 2-3 minggu bila tetap diberikan dengan dosis yang sama. Tapi kalau misalnya overdosis, nah ini dapat timbul atropine toxic syndrome. Gejalanya yaitu eksitasi saluran saraf pusat, hipertensi, hiperpireksia, konfusi. Jadi terdapat kejang akibat adanya overdosis dari penggunaan antidepresi. Nah, untuk golongan yang terakhir adalah mood stabilizer. Dimana kalau kita baca ya mood stabilizer berarti kan ini adalah pembangun mood. Nah, mood stabilizer ini ada istilah lainnya itu obat antimania. Di mana obat antimania ini merupakan sinonim dari mood modulator, mood stabilizer, dan antimanik. Sediaan obat antimania di Indonesia antara lain lithium karbonat, haloperidol, juga karbamazepin. Nah, ini merupakan jenis dari mood stabilizer. Nah, indikasi dari penggunaan obat ini adalah sindrom mania, ditandai dengan adanya afek yang meningkat hampir setiap hari selama paling sedikit 1 minggu. Jadi respon emosinya itu mengalami peningkatan yang misalnya dia senang-senangnya berlebihan, sedih-sedihnya berlebihan, marah-marahnya berlebihan. Nah, keadaan tersebut disertai paling sedikit 4 gejala berikut, yaitu peningkatan aktivitas, lebih banyak berbicara dari lazimnya dari biasanya, jadi lebih cerewet gitu ya. Kemudian lompat gagasan, jadi apa yang pada saat berbicara yang dia pikirkan itu tiba-tiba nanti bisa melompat ke ide gagasan yang lain. Rasa harga dirinya yang melambung, merasa aktualisasi dirinya itu berada di atas. Jadi terlalu pede. Nah, kemudian berkurang kebutuhan tidur, mudah teralih perhatian, keterlibatan berlebih dalam aktivitas. Nah, hendaya pun juga bisa terjadi pada pasien yang mengalami gangguan mood ini ya. Jadi seperti penurunan kemampuan kerja, penurunan dalam hubungan sosial, ataupun berkurangnya keikutsertaan dalam melakukan kegiatan rutin. Nah, efek samping dari mood stabilizer ini, efek sampingnya untuk penggunaan lithium ya, ini erat hubungannya dengan dosis dan kondisi fisik klien. Jadi gejala efek samping yang dini pada pengobatan jangka panjang seperti mulutnya kering, haus, kemudian gastrointestinal distress seperti mual, muntah, diare, fesesnya lunak seperti itu. Nah, kemudian bisa juga terjadi pada pasien adanya kelemahan otot, jadi lemas, tidak bisa melakukan aktivitas, poliuri, tremor halus. Sedangkan untuk efek samping lain dari hipotiroidisme,
efek samping lainnya ya yang bisa terjadi setelah pengkonsumsian mood stabilizer itu adalah hipotiroidisme, peningkatan berat badan, perubahan fungsi tiroid, odem pada tungkai, kemudian leukositosis, gangguan daya ingat, dan juga konsentrasi pikiran yang menurun. Ya, demikian tadi untuk materi pembelajaran hari ini tentang psikofarmaka dalam perawatan gangguan jiwa, khususnya untuk antipsikosis, antidepresi, dan mood stabilizer. Nanti jika teman-teman masih kurang informasinya, dirasa masih ada yang kurang lengkap, silahkan teman-teman sambil belajar secara mandiri, mencari sumber referensi lain selain yang sudah saya tampilkan. Semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.